Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Ya Sayyidi wa Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nah, jadi teman-teman, kali ini saya ditemani oleh tim Padepokan juga untuk mendatangi praktisi wanita yang cukup luar biasa gitu. Ini masih di jalan di daerah Gunung Masigit yang tembusannya ke Kabupaten Limbangan gitu. Nah, jadi nanti saya akan berbincang-bincang dengan beliau. Kita akan mengedukasikan juga tentang ilmuwan santet atau di bidang spiritual dengan beliau. Wah, ini jalannya bentar, jalannya cukup curam ini. Nah, jadi teman-teman, kenapa praktisi wanita ini cukup luar biasa? Karena beliau menepati rumahnya di jauh dari pemukiman warga. Jadi dari pemukiman warga itu ke rumahnya beliau sekitar 2 km gitu. Nah, yang hebatnya lagi, di sana masih menggunakan alat sederhana gitu. Kelistrikannya masih pakai aki mobil, belum pakai listrik gitu. Nah, jadi teman-teman, sekarang sudah sampai ya ke lokasi. Ini lagi nyimpen dulu mobil, lagi siap-siap dulu. Nah, kita langsung jalan ke rumahnya ibu itu, praktisi ya. Ini kita gak sendirian, ditemani sama tim Padepokan. Ada Satgas juga. Satgas. Nah, jadi teman-teman, ini bentar lagi mau nyampe ke rumahnya beliau. Ikutin aja ya. Jadi tempat ini tuh berada di Desa Cimulu, masuknya Kabupaten Limbangan. Udah masuk Kabupaten Garut ya, kalau nggak salah, nggak tahu Tasik itu Limbangan tuh. Nah, jadi rumah ini bukan satu-satunya. Jadi cukup keluarganya beliau yang tinggal di rumah ini gitu, atau di sekeliling halaman ini. Gak ada lagi pemilik desa lain yang memiliki tanah ini gitu. Jadi ini mentok dikelilingi sama gunung, gak ada tembusan jalan lain gitu. Ya, ikutin yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala anbiya asrafil ala anbiya israfil anbiya wal mursalin. Ya Sayyidi wa Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nah, jadi teman-teman, saya sekarang sudah ada di rumahnya praktisi wanita. Praktisi wanita. Nah, sekarang sedang di rumahnya beliau. Nah, saya akan berbincang-bincang dengan beliau dan akan tanyakan sejarahnya yang ada di Kampung Cimulu ya Maya. Kampung Cimulu, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut. Nah, saya sedang berada di sini ditemani juga oleh tim Padepokan Pranama Tunggal. Tidak sendiri ya, selalu ditemenin. Soalnya biasa suka ada yang ngeyel. Nah, gitu. Nah, jadi saya akan mengajak teman-teman untuk berbincang-bincang langsung bersama. Kalau saya manggilnya Mama gitu, udah terkenal Mama kalau di sini manggilnya Mama ya. Nah, gitu. Dan jadi begini Mah,
dari sejarah kampung ya, Kampung Cimulu itu dari awalnya disebut Kampung Cimulu dari mana gitu? Oh, iya. Mm-mm. Eh, biasa dipanggil emak tuh Manyai. Ya, semuanya. Iya. Manyai, ini Kampung Cimulu. Mm-mm. Eh, di sini ada 14 kepala keluarga. 14 kepala keluarga. Iya. Dan sekarang ada 47 orang. 47 orang Iya. keluarga ya, masih keluarga mama gitu. Iya, Mm. dari keturunan Mbah Waru Sakti semua. Waru Sakti itu yang Kuncen tadi atau bukan? Yang di atasnya. Oh, yang di atas. Ini Kampung Cimulu, Desa Pangerenan, Kecamatan Limongan, Kabupaten Garut. Dalam arti apa ya, Cimulu itu kalau dulunya katanya sirnanya atau Nyang Hyang mungkin ya, yang istri yang pemegat itu, kampung Cimulu ini namanya Sekar Sinom Pasirnaan. Dulunya Iya, awalnya gitu namanya. Sekar Sinom Pasirnaan. Nah, berhubung di sini banyak hulu air, jadi disebut Cimulu, yang artinya Cai Malulu katanya. Gitu. Cai Malulu tadi bahasa Indonesia teh mah Cai Malulu Di teh. sana sini air gitu. Oh, maunya. Nah, jadi teman-teman harus tahu ini bahasa Sunda Buhun ya, bahasa Sunda Buhun namanya. Iya, Cimulu. Cimulu. Ya mungkin bahasa Cimulu aja. Buhun apa enggak ya? Gitu. Ya. Nah, ini mah mau tanya, banyak nih orang-orang yang datang ke sini itu apakah pasti permintaannya beda-beda. Nah, ada nggak permintaan yang menyeleneh gitu? Ya, contohnya misalkan ya contoh kasarnya, tolong mah ini saya sakit hati nih dengan orang ini, terus boleh nggak atau bisa nggak saya menyakiti orang ini kembali, dibalikin gitu kasarnya. Ada nggak orang kayak gitu? Ya, kalau di sini kan istilahnya kuncen ya. Jadi emak ini 24 tahun lalu itu dikasih kepercayaan sama Aki yang punya rumah ini. Ini kan kemarin udah ini masih rumah dari Aki. Dititipin sama Aki kalau ada tamu harus diajak berdoa gitu. Di sini kan ada eyang istri, ada eyang pemegat yang 2 tempat itu. Ada lagi Mbah Waru Sakti yang di atas. Kalau Mbah Waru Sakti leluhur ya, katanya sih yang pertama dulu di Cimulu. Kalau yang eyang istri yang pemegat mah yang dulunya menghilang gitu. Menghilang. Iya. Tilem ya kalau Iya, tilem. Tilem. Kalau tilem mah di air. Tilem. Ini tilem. Kalau Mbah Waru Sakti yang pertama kali di Cimulu, yang buka di Cimulu, nah makanya sekarang bukan anak cucunya lagi, mungkin udah jangan waring udah kakak siurnya mungkin ya. Yang di Cimulu. Nah, Aki itu kuncennya gitu, kuncennya yang istri yang pemegat. Nah, ini tip kalau ada tamu harus bawa berdoa. Ke mama gitu. Jadi diacik atau diturunin gitu ya. Jadi ada 4 tempat yang tadi datangin tempat berdoanya itu Aki. Aki sama Nih itu. Mbah Waru Sakti yang di atasnya. Di apa itu yang disebut tahap 2 di puncak. Oh, puncak. Belum pernah ke sana. Belum di puncaknya Aki itu ada Mbah Waru Sakti. Kalau yang istri yang pemegat yang kelewat yang di jalan, yang di pinggir jalan itu. Ya, mengenai datangnya para tamu itu kan mah gak bisa apa-apa sih ya, cuman dikasih kepercayaan untuk ngantar berdoa gitu. Ya kalau berdoa itu ya udah termasuk kewajiban yang masih ada di alam ini, mendoakan yang telah kembali ke rahmatullah semoga diterima iman Islam. Gitu. Mengenai keinginan ya namanya orang sih ya banyak yang punya. Gitu yang gini, tapi kan udah dikasih arahan sebelum berdoa itu, udah dikasih arahan, udah dikasih tahu kita mendoakan yang telah kembali. Gitu. Semoga diterima iman Islamnya ya. Semoga juga kita dapat berkah gitu.
apa yang kita inginkan dikabul Allah itu. Jadi yang berdoa itu istilahnya jangan sampai apa ya, minta gitu, minta sama kuburan lah istilahnya. Di kuburan itu, di tempat berdoa itu hanya munajat untuk meminta kepada Allah. Nah itu jadi teman-teman harus ambil hikmahnya dari semua yang saya tayangin video itu. Nah jadi gini, bahwasanya kekuatan semua hanya datangnya dari Allah. Hakikat semua datangnya dari Allah gitu. Kita di sini cuman membentuk sebuah syariatnya, Maya gitu. Semua hakikat hanya punya Allah gitu. Kita jangan salah menyalahkan doa, jangan pernah ya, maksudnya jangan pernah menyalahkan doa. Sebelum menyalahkan doa, kita salahkan dulu diri kita sendiri. Sebelum menuduh orang lain juga, kita tuduh dulu diri sendiri gitu. Jangan pernah menyalahkan orang lain, salahkan dulu diri kita sendiri begitu. Nah jadi ini pemahaman dari mama yang sudah turun menurun ya mamanya, turun menurun melestarikan seni budaya atau adat istiadat dari leluhurnya atau dari ya kuncinya kakeknya ya kakeknya. Ya inilah perjuangan mama di sini sungguh luar biasa. Saya juga terharu banget. Di sini masih ada ini maksudnya bukan masih ya belum ada listrik, masih pakai aki ya Maya? Bukan ya, aki juga pakai ini dari sinar matahari. Jadi memanfaatkan alam ya. Nah itu teman-teman nih, teman-teman harus ingat, harus bersyukur teman-teman, apalagi yang teman-teman berada di kota nih harus bersyukur. Jadi gak bayar PLN jadi irit juga gitu. Nah jadi gitu, ambil hikmahnya teman-teman. Ini masih ada orang yang masih bertahan hidup di keadaan begini, tidak memanfaatkan alam dan ngambil listrik atau ngambil energinya itu dari hasil alam juga. Tidak ada listrik ya, tidak ada aluran listrik gitu. Nah ini kalau kemarin mah dari air yang dari kincir air. Itu turbin. Dari turbin. Namanya turbin. Iya, turbin. Mikrohidro. Baru tahu. Sekarang lagi rusak itunya pembangkit listriknya itu salur air dari rusak. Sekarang mah yang masih berjalan pakai tenaga alam, sinar matahari gitu. Ya, matahari. Nah itu jadi teman-teman hebat banget nih, subhanallah, masih ya baru nemu lah saya lokasi seperti ini, meskipun saya sudah berkelana kemana-mana. Ini yang saya yang saya banggakan gitu. Listrik juga masih dari sinar matahari ya. Dulunya juga sebelum dari sinar matahari masih pakai air, masih sekarang juga Cimulu jadi memanfaatkan air gitu. Sekarang juga udah tahun 2020 masih tetap menggunakan alam gitu, melestarikan yang ada di sini aja gitu, tidak yang aneh-aneh gitu. Tapi mama ada ada rencana nggak dari pembangunan listrik yang mengalir ke sini dari PLN? Udah mau juga. Udah ada kan, udah berdiri tiang. Cuma izin PKS-nya belum selesai katanya izin. Kan ini kan ada 6 hektar lahan tanah milik enclave. Melewati, jadi si jalan sama berdirinya tiang listrik itu di hutan BKSDA. Tapi itu mah semuanya ditanggung sama pemerintah ya? Iya, sama pemerintah. Cuman izinnya belum selesai katanya. Jadi minta cepat selesai biar kami di Cimulu ini jadi masyarakat Indonesia pada umumnya menikmati listrik juga gitu kan. Menikmati alam juga. Iya. Makanya pemerintah itu jangan mempersulit lah. Nah jadi ya buat pemerintah juga ini harusnya
lebih mempercepat lah ya, gitu. lebih mempercepat lagi. Lihat kondisi di sini, ini saya lagi ada di daerah Kampung Cimulu, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut. Namun pemerintah, bagi yang nonton, pemerintah ya Ridwan Kamil. Nah jadi gitu, mohon diperhatikan semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Ini cuman saya memperingatkan, mohon dipercepat kembali dari tugas-tugasnya. Saya juga belum tahu tugas-tugasnya kayak gimana. Cuman ini ada himbauan dari pemilik rumah ini gitu, untuk bisa di ini lagi, dipercepat lagi lah intinya gitu, supaya semua juga yang ada di masyarakat sekitar bisa adil lah. Jadi di luar desa Cimulu ini, Kampung Cimulu ini ada listrik, ya di sini juga insya Allah lah semuanya sama gitu, adil gitu ya Maya. Iya. Jadi ada yang memperjuangkan supaya listrik cepat masuk, tapi izinnya gitu kan, izin dari yang ke penguasa kehutanannya belum, jadi minta cepat gitu ya. Kalau kepengurusan sih kalau diabaikan ya diabaikan gitu, harusnya kan harus cepat gitu, biar kami masyarakat Cimulu ini menikmati juga gitu. Ya bagi koruptor jangan korupsi ya. Kalau korupsi santet ya, saya tanggung jawab nih. Santet, koruptor santet, jangan menyantet orang-orang yang tidak bersalah. Kalau berani santet para koruptor yang sudah korupsi uang rakyat itu. Ucapan saya ya. Nah jadi teman-teman, mungkin itu aja pesan dari Mama, mungkin segitu. Mungkin Mama ada ini lagi, ada selebihnya atau apa buat buat ini nih, buat teman-teman yang nonton video ini, apakah ada amanat yang lain atau apa gitu ya? Kita harus senantiasa berdoa, apalagi udah seperti sekarang ini ya, zamannya yang nunggah zamanan sebetulnya. Terus mengenai penyakit-penyakit yang ada di luar sana, ya kalau di sini sih alhamdulillah seperti corona itu kan nggak ada, karena kan yang nyangkul di kebun mah udah kepanasan terus gitu, jadi nggak masuk yang gitu. Harus senantiasa berdoa tiap ada munajat kepada yang kepada Allah gitu. Jangan sampai lalai gitu. Dan ya perbaiki saat lima waktunya mungkin namanya. Nah, jadi gitu teman-teman, mohon maaf bila ada salah kata dari saya, dari Mama juga, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Ya, jadi kita di sini ambil hikmahnya, buang sisi negatifnya dan ambil sisi positifnya. Dan jangan lupa teman-teman doakan saya, doakan juga Mama ini, mudah-mudahan hajatnya Mama, niatnya Mama semua dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman juga sekarang yang lagi nonton, mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin gitu. Nah, buat selebihnya nanti kita akan bikin video lagi ke sini buat latihan acara padepokan gitu, insya Allah minggu depan. Nah mungkin itu aja yang saya sampaikan. Dari tadi saya deg-degan mendatangi praktisi gitu, deg-degan apalagi mendatangi dukun-dukun santet yang sekarang lagi viral gitu. Nah jadi mohon maaf, saya bukan menimbulkan kesombongan, tapi kesombongan saya ditimbulkan hanya kepada orang-orang yang licik, orang-orang yang jolim, ya, orang-orang yang berani menusuk dari belakang itu. Karena manusia tidak ada yang hebat. Manusia yang hebat adalah manusia yang bisa menahan hawa nafsunya itu. Ya mungkin itu mah ya. Makasih banyak sudah berbincang-bincang mah. Ya mungkin untuk penutupan
kita salawat bareng ya Maya. Mudah-mudahan di kecamatan di Kampung Cimulu ini semua bisa selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan juga doa-doa yang selalu dilantunkan Mama ke masyarakat sekitar ini mudah-mudahan sampai ke yaumul kiamah, yaumul masar gitu, dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wallahu ila aqwamatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.